Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 22 yang mengatakan Allah Sanggup. Kita akan masuk dalam saat teduh. Namun sebelum itu, mari kita akan nyanyi dari Kidung Pujian yang mengatakan Allah setia. Jadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku.
Sebelum kita masuk dalam doa fotum yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian yang mengatakan Ku Masuk Ruang Maha Kudus dari Kidung Pujian 274. Kepada Pak Pendeta Fransiskus Rupa dipersilakan. Mari kita arahkan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Kami datang menyerahkan ibadah kami kepadamu. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah persekutuan kami, agar ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Karena itu Bapa, dari awal sampai berakhirnya ibadah ini, kiranya jadi seturut dengan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian dari NKI nomor 169 yang mengatakan Sandar akan Perjanjian Tuhan Yesus. Terus menang sambil harapkan perjanjian.
pengakuan iman gereja Kibait, dan saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Teman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya kepada Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan untuk kembali. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Dipersilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga pada saat ini, bahwa 1 minggu telah kami lewati bersama dalam berbagai kegiatan atau kesibukan kami, sehubungan dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk tuntunan pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami sekalian, sehingga kami boleh lakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, bahwa ada di antara kami anggota jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan nyatakan dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka tetap sehat, kuat, menjalani hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga untuk anak-anak kami selama perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan sudah menolong sehingga mereka telah melihat dan menerima hasil mereka. Dan kami bersyukur bahwa semuanya mendatangkan keberhasilan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi beberapa anggota jemaat yang dalam waktu-waktu lalu mereka mengalami tubuh lemah karena penyakit. Tuhan sudah menjamah mereka dan memperoleh kesembuhan, dan masih ada sementara dalam proses pemulihan. Kami percaya juga bahwa Allah menjamah dan memberi kesembuhan yang sempurna. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan kami jemaat-Mu. Tuhan tetap mengikat kami dengan kasih-Mu. Tetap memberikan kami semangat, gairah di dalam mengangkat dan melaksanakan pelayanan-Mu secara bersama-sama. Kiranya melalui talenta atau bakat, karunia yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah itu kami nyatakan di dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk terlibat secara langsung di dalam pelayanan-Mu, sehingga kami semua mengambil bahagian di dalamnya. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, mendoakan para majelis gereja yang Tuhan sudah pilih dari tengah jemaat-Mu. Perlengkapi terus dengan kuasa hikmat-Mu, sehingga mereka tetap setia melayani Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kuatkan iman pengharapannya kepadamu, bahkan kami semua anggota jemaat-Mu. Biarlah kami juga tetap setia, punya pengharapan di dalam Kristus, sebab Allah adalah sumber pengharapan dan keselamatan hidup kami. Ya Tuhan Bapa, kami berdoa kepadamu bagi anggota jemaat yang sementara bergumul mencari tempat pekerjaan. Kiranya Tuhan memberi kesabaran bagi mereka untuk menunggu jawaban doa mereka, jawaban doa kami masing-masing.
agar ketika Tuhan menjawab, kami percaya bahwa itu adalah waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dan anggota jemaat-Mu boleh menerimanya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga di dalamnya mereka boleh mengabdikan diri. Mereka boleh mengembangkan ilmu mereka, menerapkannya dengan baik dalam tugas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Dan melalui pekerjaan itu, mereka melihat, menikmati berkat-berkat-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Anak-anak kami dalam perjuangan bangku pendidikan, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, mereka akan memasuki tahun ajaran baru. Karena itu, mereka membutuhkan biaya yang begitu besar. Kiranya berkat-Mu mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga biaya yang dibutuhkan anak-anak kami ada dipakai untuk melanjutkan pendidikannya. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga, mendoakan pemuda-pemudi-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam menjalani masa muda mereka. Karuniakan kemenangan dalam diri mereka, sehingga dimanapun saja mereka berada, mereka tetap teguh dalam iman, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan di mana mereka berada. Pakai mereka menjadi saksi-Mu, sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih hilang di hadapan-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu, mendoakan anggota jemaat yang sementara dalam proses pemulihan karena sakit. Karena itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau jamah. Tuhan memberi kesembuhan, dan biarlah mereka mendapatkannya daripada-Mu sendiri. Kami berdoa kepada-Mu Bapa untuk anggota jemaat yang sementara juga bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kiranya Allah juga memberikan petunjuk yang baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, agar jemaat-Mu tidak salah pilih menyangkut teman hidup mereka. Sehingga ketika mereka menemukannya, biarlah itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang turut dalam hal ini, di dalam memberikan teman hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan terus memberkati, sehingga mereka dapat memerintah dengan baik. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan kiranya memberkati, sehingga firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh mengambil bagian di dalam hati kami bersama. Hamba Tuhan yang siap untuk menyampaikannya, perlengkapi dan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga dapat menyampaikannya dengan seturut pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, ini doa, syafaat dan syukur kami kepada-Mu. Biarlah semuanya ini kami datang bawa kepada Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah penebus jiwa kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Martisola Rupa, namun sebelum itu mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 352 yang mengatakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Undang jemaat untuk bangkit berdiri.
jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini, kami layak menaikkan puji dan syukur karena betapa besar sukacita yang kami rasakan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini, boleh sehat dan kuat menikmati kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menguasai kami, menguasai tempat kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh Tuhan mengambil tempat, mengambil bagian dalam kehidupan kami, menjadi pegangan hidup kami, untuk kami boleh tetap setia mengiring Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-40, firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ayat yang ke-36 kita baca. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal-hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan belajar di bawah satu tema renungan kita, yaitu harga sebuah ketaatan. Harga sebuah ketaatan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, kita akan belajar dari seseorang yang taat kepada Tuhan. Ia menepati nasarnya yang ia nasarkan kepada Tuhan, walaupun ia berlatar belakang dari kehidupan yang jahat. Kita akan melihat di sini, Tuhan dapat memakai orang dari latar belakang yang jahat, atau Tuhan dapat memakai latar belakang orang yang kotor. Dikatakan dalam pembacaan kita, Yefta bukan berasal dari keluarga yang baik-baik. Dia sendiri juga bukan seorang yang baik secara moral. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan dalam Alkitab kita melihat bahwa Yefta ini adalah seorang anak hasil perkawinan yang tidak sah dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemanapun dia pergi, orang selalu menjauhkan diri daripadanya, karena dia dianggap orang yang najis. Dia adalah anak seorang perempuan sundal. Dia tidak dipercayai oleh orang-orang di sekitarnya, dan masa depannya suram. Karena apa? Siapakah yang mau menerima dia bekerja? Siapakah yang mau percaya kepadanya? Yefta diusir dari rumahnya, dan ia lari ke tanah Tob.
Di sana dia berkumpul dengan petualang perampok. Ia diusir oleh saudara-saudaranya karena ia dianggap adalah anak yang tidak sah, anak perempuan sundal, ketika ayahnya sudah mati. Nah, di tanah Top itu, ia berkumpul bersama dengan gerombolan-gerombolan, tukang-tukang todong, pencopet, pencuri, dan lain-lain sebagainya. Oleh orang-orang itu, Yefta diangkat sebagai kepala geng. Bisa kita lihat di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ kita melihatnya dalam Yefta 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dalam keadaan seperti itu, Yefta tidak pernah menyalahkan ayah dan ibunya. Kenapa ayah saya dulu begini? Kenapa ayah saya melakukan itu? Ibu saya melakukan hal itu. Tetapi ia tidak pernah menyalahkan ayahnya dan ibunya. Ia tidak menyalahkan juga lingkungan. Dia juga tidak menyalahkan Allah. Meskipun dalam ayat yang ke-29 mengatakan, lalu roh Allah menghinggapi Yefta. Alkitab menyaksikan kemana kaki Yefta melangkah, Allah mengaruniakan kemenangan kepadanya. Alkitab tidak mencatat bahwa kemenangan Yefta disebabkan oleh pengalamannya sebagai kepala geng. Tetapi dikatakan kemenangan Yefta adalah karena roh Allah berkuasa atas dia. Allah mempunyai cara sendiri di dalam mengubah kehidupan seseorang. Meskipun dikatakan bahwa orang itu adalah seorang yang kehidupannya rusak, Allah sanggup mengubah hidupnya menjadi indah. Allah sanggup mengubah hidupnya menjadi berguna bagi kerajaan Allah, asal dia mau datang kepada Allah dan menaruh hidupnya ke dalam tangan Allah untuk dipakainya menurut kehendaknya. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita berpikir bahwa kehidupan saya dulu adalah orang yang sangat rusak. Kehidupan saya dulu adalah kehidupan yang bobrok. Kita lihat di sini Yefta, kehidupannya bahkan dikatakan ia adalah seorang kepala geng. Tetapi karena roh Allah berkuasa atasnya, dan dia juga merelakan dirinya dikuasai oleh roh Allah, sehingga akhirnya ia bisa dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan bahwa orang Israel pada saat itu, mereka tertindas di bawah Bani Amon. Orang-orang Amon, bangsa Amon menindas mereka. Tetapi dikatakan bahwa orang Israel pada saat itu, mereka ditindas oleh Bani Amon. Itu disengaja oleh Allah terjadi karena apa? Orang Israel sudah jauh daripada Tuhan. Mereka sudah menyembah kepada berhala-berhala, sehingga Tuhan mengizinkan orang Amon menindas dan menganiaya bangsa Israel. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yefta adalah seorang yang najis dan kotor. Tetapi Allah memakai dia sebagai penyelamat bangsanya. Dia telah berbuat perkara besar bagi Allah dan bangsanya. Sebagaimana Allah telah memakai Yefta, Allah juga sanggup memakai kita. Yang penting kita rela dan siap melakukan ke dalam tangan Allah akan kehidupan kita apa yang harus kita mau buat. Sejak roh Allah hinggap pada Yefta, maka hidup Yefta menjadi berubah. Dahulu ia adalah seorang yang egois, tidak segan-segan membuat orang lain celaka karena ia adalah kepala geng. Tetapi sejak roh Allah menguasainya, dia menjadi orang yang rela berkorban bagi bangsanya. Memang setiap kali roh Allah bekerja, maka orang itu akan berubah total di dalam kehidupan kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Seperti dengan Paulus. Paulus dahulunya adalah orang yang membenci orang yang percaya kepada Kristus. Ia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika roh Allah sudah menguasai dia, akhirnya
ia juga malah menjadi penginjil dan ia memiliki kehidupan yang baik di mata Allah. Seorang mengatakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan dan Roh Kudus ada di dalamnya, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, maka perlu diragukan kebenaran perkataan itu. Apakah benar ia adalah anak Tuhan atau tidak? Sejak Roh Allah bekerja dalam diri Yeftah, maka hidup Yeftah berubah secara total. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang tidak percaya akan hal ini. Bagaimana seseorang yang memiliki kehidupan yang kotor dapat diubah seketika menjadi seorang yang suci? Ada ahli jiwa yang mengatakan bahwa kalau seseorang yang telah hidup dengan kebiasaan lama, kebiasaan yang jahat selama 10 tahun, maka dibutuhkan juga waktu 10 tahun juga untuk mengubahnya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan seseorang dalam waktu sekejap. Kunci perubahan hidup seseorang adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun sudah lama ia melakukan kejahatan, walaupun sudah lama ia jauh daripada Tuhan, tetapi kalau ia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan Roh Allah bekerja di dalam kehidupannya, maka dalam waktu sekejap ia bisa berubah. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan Yeftah? Kita melihat ketaatan Yeftah di sini. Kita percaya bahwa ketika Yeftah mengucapkan nasarnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa nantinya yang pertama kali keluar dari rumahnya adalah anak kandungnya sendiri. Anak kandung, anak satu-satunya, anak tunggal. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35, pasal 11 ayat yang ke-35 mengatakan di situ bahwa demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata Yeftah juga tahu kalau ia bernasar, ia harus menepatinya. Mungkin ketika ia masih berada bersama-sama dengan saudara-saudara lainnya, saudaranya waktu itu, waktu ayahnya masih hidup, ia mengetahui tentang firman Tuhan. Bahwa ketika kita bernasar kepada Tuhan, kita harus menepatinya. Dan itu yang dikatakan oleh Yeftah bahwa, aku telah membuka mulutku untuk bernasar, dan aku harus menepatinya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah, di situ kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bernasar, kita harus menepati nasar kita itu. Karena kalau kita tidak menepati nasar kita itu kepada Tuhan, maka kita berdosa. Dan di sini ketaatan Yeftah. Dikatakan bahwa Yeftah mengatakan kepada anaknya, "Ah anakku." Berarti bahwa hatinya sangat sedih. Ternyata anaknya yang pertama kali keluar dari rumah menyongsong dia, waktu ia sudah pulang berperang melawan orang Amon. Dia sangat menyayangi anaknya itu. Tetapi ini ada masalahnya adalah ketaatan di hadapan Allah. Orang yang tidak mengerti masalah ketaatan kepada Tuhan akan menyalahkan tindakan Yeftah. Menganggap Yeftah adalah seorang ayah yang tidak menganggap Yeftah seorang ayah yang kejam dan tidak mengasihi anak kandungnya sendiri. Yeftah telah bernasar kepada Tuhan, dan nasar kepada Tuhan harus dipenuhi. Yeftah mau taat kepada Allah meskipun dengan mengorbankan anaknya sendiri.
Kesimpulannya di sini dapat dilihat bahwa Yefta yang mengorbankan anaknya adalah, kalau kita melihat banyak orang yang mengatakan bahwa Yefta ini tidak menyayangi anaknya. Masa ia mengorbankan anaknya sendiri, ia membunuh anaknya. Banyak buku, banyak tafsiran yang bisa kita lihat. Seperti pendapat Hananto Kusumo mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki anak manusia dijadikan korban bakaran. Kalau kita lihat dan kita baca dalam Imamat 23 ayat 10 dikatakan bahwa ia di situ artinya Yosia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran dalam api untuk dewa Molok. Nah, dari ayat ini kita dapat menafsirkan bahwa pengorbanan anak gadisnya bukanlah dibakar sebagai korban bakaran, melainkan diserahkan untuk melayani Tuhan sebagai gadis pelayan mezbah yang adalah suatu profesi kudus masa itu seperti biarawati. Bukti pendukung hal ini bisa kita lihat juga bahwa ada orang-orang setiap tahunnya teman-temannya datang untuk pergi menangisi kegadisan anak Yefta. Kegadisannya itu yang ditangisi, bukan kematiannya, tetapi kegadisannya. Itu berarti bahwa ia menjadi pelayan mezbah dan tidak pernah menikah. Kita juga bisa melihat pendapat Dr. F.L. Becker mengatakan bahwa anak itu tidak pernah mengenal laki-laki, dan ia selalu pergi ke tempat yang sunyi, dan menjadi kebiasaan di antara orang Israel bahwa sekali setahun gadis-gadis pergi kepada anak Yefta untuk meratapi dan memujanya dengan lagu-lagu. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Yefta tidak mengorbankan anaknya atau tidak membunuhnya, melainkan diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya. Tetapi ia tidak pernah menikah. Itu sebabnya dikatakan dalam sekali setahun gadis-gadis Israel pergi menangisi kegadisannya. Itu sebabnya Yefta mengatakan, "Ah, anakku." Artinya, kenapa dia mengatakan begitu? Karena apa? Anak Yefta ini tidak akan menikah. Dan tentunya ia tidak akan memiliki keturunan. Ketaatan Yefta kepada Allah jauh melampaui kasihnya pada anaknya. Kita juga bisa melihat tentang Abraham dan Ishak. Bagaimana Abraham yang sebenarnya sayang kepada Ishak, ia sangat menyayangi Ishak anaknya itu. Tetapi ketika Allah menguji imannya untuk mau mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, Abraham itu taat kepadanya. Dan mereka pergi ke Gunung Moria. Tetapi ketika Abraham mengambil anaknya itu dan mau membunuhnya, Allah berteriak, "Jangan engkau apa-apakan anak itu." Itu berarti bahwa Tuhan tidak menghendaki pengorbanan anak atau pengorbanan manusia yang dikorbankan sebagai korban bakaran. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ketaatan Yefta mempunyai nilai besar di hadapan Tuhan. Ketaatan bukan perkara yang ringan. Firman Tuhan mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam pekerjaan Allah, orang memperoleh kemuliaan dari Allah adalah orang yang taat
kepada Allah. Demikian juga keluarga bahagia dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah. Selanjutnya yang kita lihat di sini, ketaatan seorang anak. Yeftah adalah seorang ayah yang taat. Tetapi kita juga melihat ketaatan anak Yeftah di dalam ucapannya, di dalam ayat yang ke-36. Ia mengatakan, tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Ini merupakan perkataan iman. Dari manakah anak Yeftah belajar tentang hal ini? Kemungkinan besar adalah dari ayahnya. Setelah ayahnya bertobat dan menjadi seorang yang taat dan beriman. Jadi belum tentu anak seorang pembunuh menjadi pembunuh. Belum tentu anak seorang pencuri menjadi pencuri. Tetapi tergantung kepada pendidikan yang diterimanya. Bagaimana kita mendidik anak kita? Memang orang sering katakan, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi bisa saya mau katakan bahwa itu sebenarnya tidak terlalu begitu terhadap anak-anak kita. Jangan kita katakan bahwa saya pencuri, berarti anak saya juga pastinya nanti pencuri, tidak. Anak bisa dirubah. Anak bisa berubah dengan lingkungan, bisa berubah dengan firman Tuhan yang ia dengar, yang ia disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepadanya. Melalui pendidikan, anak itu bisa berubah. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ini terbukti di dalam kehidupan Yeftah, dalam keluarganya. Anaknya itu menjadi anak yang taat. Ia menjadi anak yang sungguh-sungguh mau mengikuti perkataan ayahnya. Dan di sini kita melihat bahwa jarang sekali kita mendapatkan anak yang setaat dengan anak Yeftah. Dia taat kepada Allah dan kepada orang tuanya sampai rela mengorbankan anaknya sendiri. Anak Yeftah rela juga mengorbankan dirinya sendiri walaupun dia anak dari bekas seorang penjahat. Tetapi ia menunjukkan iman yang luar biasa. Dan ini adalah berkat pekerjaan Roh Allah yang mengubah kehidupan Yeftah. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita rindu supaya anak-anak kita juga seperti dengan anak Yeftah yang mau menuruti dan mau mengikuti perkataan ayahnya atau apa yang dinasarkan oleh ayahnya? Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu menyedihkan, tetapi anak Yeftah ini, ia menuruti apa yang sudah dinasarkan oleh ayahnya. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam mendidik anak yang Tuhan anugerahkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi kita percaya bahwa jika Tuhan memberikan anak kepada kita, maka ia juga yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mendidik anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus selalu mendoakan mereka, supaya mereka boleh menjadi anak yang setia dan taat kepada orang tua, terlebih setia kepada Tuhan. Mari semuanya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak, supaya Tuhan memberkati rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini.
boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan kita, dan mari kita akan menyanyi dari NKI nomor 165 yang mengatakan ada damai dalam jiwaku. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah mencucikan. Ada damai tetap sungguh. Ayat yang kedua. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar. Karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Dua persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa Emma, dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita telah membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kita berdoa. Di tengah-tengah penyembahan kami Bapa kepadamu, kami bersyukur bahwa ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh memberi persembahan kami sebagai tanda syukur atas apa yang Tuhan sudah buat, nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih, semuanya itu bisa terjadi hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan menyatakan berkat-Nya, sehingga saat ini kami bisa memberikan persembahan demi untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami, sehingga biarlah dapat dipakai di dalam kelangsungan dan kemajuan pelayanan-Mu sendiri. Berkati kami jemaat-Mu yang telah mempersembahkannya, sehingga kami semakin keberkatan di dalam Tuhan, melalui usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 243 yang mengatakan kemanakah kami mencari, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosdina Martisola Rupa. Dan seorang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
perlu Kau Tuhan. Kita dalam puji kita yang mengatakan kemana kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengerahkan seluruh pikiran kita mengerahkannya kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kiranya Allah yang adalah sumber segala berkat akan memberkati kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.